Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kalian dapat berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, apakah ada yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yap, benar sekali. Kita akan mempelajari tentang algoritma pemrograman. Adakah yang sudah mengetahui apa itu algoritma pemrograman? Yang tahu jawabannya bisa komen di video ini. Nanti Ibu lihat siapa nih yang sudah punya dasar dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit alasan mengapa kita perlu mempelajari algoritma pemrograman. Sebagai orang IT atau orang-orang yang bekerja dalam bidang IT, algoritma pemrograman ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang menjadi tujuan dari pembuatan suatu program. Apalagi kemajuan teknologi dari tahun ke tahun, terutama teknologi komputer, sudah tidak bisa kita pungkiri karena sudah banyak yang dapat kita lihat dari sekeliling kita. Perkembangan apa yang sudah terjadi, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sudah banyak bergantung pada teknologi, baik dari hal kecil hingga ke permasalahan yang rumit. Nah, di masa sekarang ini dibutuhkanlah program-program yang handal untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin besar kepada kemajuan teknologi tersebut. Untuk mempersingkat waktu, seperti yang sudah Ibu paparkan sebelumnya, bahwa pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai algoritma pemrograman, di mana pembahasan kita kali ini terdiri dari sejarah algoritma, pengertian algoritma, syarat dan sifat algoritma, tata cara penulisan algoritma, fungsi dari algoritma, struktur dasar algoritma, dan pengertian pemrograman, macam-macam pemrograman, ciri-ciri bahasa pemrograman, fungsi bahasa pemrograman, dan tingkatan bahasa program. Nah, sekarang kita memasuki materi pertama pada pembelajaran kali ini, yaitu sejarah algoritma. Kata algoritma berasal dari latinisasi nama seorang ahli matematika dari Uzbekistan, Al-Khwarizmi, sekitar abad ke-9. Sebagaimana yang tercantum pada terjemahan karyanya dalam bahasa Latin dari abad ke-12, Algoritmi de Numero in the Room. Pada awalnya, kata algoritma adalah istilah yang merujuk kepada aturan-aturan aritmetis untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan bilangan numerik Arab. Namun, pada abad ke-18, istilah ini berkembang menjadi algoritma yang mencakup semua prosedur atau urutan langkah yang jelas dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Menurut KBBI, algoritma merupakan urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Sedangkan menurut Munir dan Lydia, algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, dari tadi kita mengenal kata logis. Kata logis di sini merupakan kata kunci dalam algoritma. Hal ini dikarenakan langkah-langkah dalam algoritma harus bersifat logis atau nyata dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Dalam matematika dan komputasi, algoritma atau algoritma merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Masalah tersebut dapat berupa apa saja dengan catatan untuk setiap masalah ada kriteria kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan algoritma. Algoritma akan dapat selalu berakhir untuk semua kondisi awal yang memenuhi kriteria. Dalam hal ini berbeda dengan heuristik. Algoritma sering mempunyai langkah pengulangan iterasi atau memerlukan keputusan, yaitu logika buelan dan perbandingan sampai tugasnya selesai. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa algoritma ialah kumpulan dari langkah-langkah atau perintah yang logis dan rinci yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma sendiri memiliki syarat dan sifatnya sendiri. Namun, sejauh ini belum ada standarisasi tentang bagaimana menyusun suatu algoritma. Secara prinsip sebenarnya seorang programmer diberikan kebebasan untuk menyusun bentuk suatu algoritma. Programmer dapat menggunakan kata-kata dalam bahasa manusia, pseudocodes, atau bahkan menggunakan flowchart untuk mewujudkan suatu algoritma. Programmer dapat menggunakan cara-cara sendiri untuk menuliskan suatu algoritma dengan memegang teguh konsistensi. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dalam penyusunan suatu algoritma. Menurut Knut
dan Horowitz, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, finiteness atau keterbatasan. Finiteness ialah suatu algoritma harus berakhir untuk semua kondisi setelah memproses sejumlah langkah proses. Algoritma yang sedang mengerjakan sebuah proses atau langkah mempunyai sifat terbatas, maka ia harus menghentikan apa yang sedang ia kerjakan. Program yang tidak pernah berhenti atau tidak ada batasnya merupakan program dengan berisi algoritma yang salah. Itulah mengapa algoritma harus mempunyai ciri finiteness. Kriteria finiteness pada algoritma berarti algoritma tersebut memiliki hasil akhir atau yang biasa disebut output. Yang kedua yaitu definiteness atau kepastian. Definiteness merupakan urutan langkah yang dibuat harus jelas dan sesuai dengan tujuan. Setiap urutan harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda atau ambigus. Dengan kata lain, pembaca harus mengerti apa tujuan yang dimaksud. Yang ketiga yaitu input atau masukan. Masukan di sini berarti besaran nilai yang diberikan kepada algoritma sebelum ia mulai bekerja. Dengan kata lain, setiap algoritma memerlukan data sebagai masukan untuk diolah. Yang keempat yaitu output atau keluaran. Algoritma juga dapat mempunyai 0 atau lebih keluaran. Keluaran di sini merupakan besaran nilai yang memiliki hubungan dengan masukan, yaitu input. Keluaran tersebut tentu harus berupa solusi atau penyelesaian dari suatu masalah. Selanjutnya, yang kelima, yaitu effectiveness atau keefektivitasan. Secara umum, efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan suatu tingkat keberhasilan atau pencapaian terhadap suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas ialah algoritma yang diharapkan memiliki sifat efektif dalam arti semua operasi yang dilaksanakan oleh algoritma harus sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Dalam kata lain, algoritma efektif dan efisien. Setiap urutan atau langkah harus sesederhana mungkin sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang relatif efisien dan masuk akal. Algoritma dapat dikatakan efisien jika waktu proses dari algoritma relatif lebih singkat dan penggunaan memorinya lebih kecil. Secara prinsip, setiap instruksi dapat dikerjakan oleh seorang programmer hanya dengan menggunakan kertas dan pensil. Walaupun dikatakan sederhana, algoritma yang dibuat haruslah sesuai dengan masalah yang dihadapi. Suatu algoritma dapat dikatakan efektif apabila algoritma tersebut mempunyai solusi dari permasalahan yang diselesaikan. Maka dari itu, jangan ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh algoritma. Menurut Corman dan kawan-kawannya, sebuah algoritma dikatakan benar untuk berbagai ragam masukan jika algoritma berakhir dengan keluaran yang benar. Pada keadaan seperti ini, algoritma menyelesaikan masalah komputasi yang telah diberikan. Selanjutnya adalah tata cara penulisan dari algoritma. Penulisan algoritma tidak dipengaruhi oleh sintaks bahasa apapun. Tidak ada aturan baku dalam sebuah penulisan algoritma. Yang penting mudah dibaca dan dipahami. Walaupun begitu, untuk menghindari kekeliruan, ketaatan terhadap notasi perlu diperhatikan. Untuk itu, terdapat 3 cara yang digunakan dalam menuliskan algoritma. Yang pertama yaitu kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasa juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Dasar dari notasi bahasa deskriptif ini adalah bahasa Inggris, namun dapat dimodifikasi dengan bahasa sehari-hari termasuk bahasa Indonesia. Agar notasi algoritma mudah ditranslasi ke dalam notasi bahasa pemrograman, maka sebaiknya notasi algoritma tersebut berkoresponden dengan notasi bahasa pemrograman pada umumnya. Kata kerja adalah jenis kata yang biasa digunakan dalam penulisan bahasa deskriptif ini. Contohnya, tulis, baca, hitung, tampilkan, ulangi, bandingkan, dan lain-lain sebagainya. Notasi jenis ini cocok untuk algoritma yang pendek, tapi untuk masalah algoritma yang panjang, notasi ini kurang efektif. Cara penulisan algoritma dengan notasi bahasa deskriptif ini paling mudah dibuat, namun demikian cara ini juga paling sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Pada dasarnya, teks algoritma dengan bahasa deskriptif ini disusun oleh 3 bagian utama, yaitu
Judul algoritma yang merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi tentang algoritma tersebut. Di bagian ini juga digunakan untuk menentukan apakah teks algoritma yang dibuat tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Yang kedua yaitu bagian deklarasi. Di dalam algoritma, deklarasi atau kamus merupakan bagian untuk mendefinisikan semua nama yang dipakai di dalam algoritma. Nama tersebut dapat berupa variabel, nama, konstanta, nama type, nama prosedur, atau nama fungsi. Yang ketiga yaitu bagian deskripsi. Deskripsi adalah bagian inti dari struktur algoritma. Bagian ini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah ini dituliskan dengan notasi yang lazim dalam penulisan algoritma. Setiap langkah-langkah algoritma dibaca dari langkah paling atas hingga langkah paling bawah. Urutan penulisan menentukan urutan pelaksanaan perintah. Suatu algoritma dapat terdiri dari 3 struktur dasar yaitu runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Tata cara penulisan kedua yaitu flowchart. Flowchart merupakan metode yang menggambarkan tahap-tahap pemecahan masalah dengan merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang mudah dimengerti, mudah digunakan, dan standar. Salah satu penulisan sistem tersebut adalah dengan menggunakan flowchart. Nah, flowchart ini merupakan penulisan algoritma dengan menggunakan notasi berbasis grafis. Yang ketiga yaitu pseudocode, merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi, yang hampir menyerupai bahasa pemrograman sendiri. Berikut ini merupakan simbol standar dari flowchart. Yang di sini tuh hanya terdapat 8. Jadi, Ibu harap anak-anak sekalian dapat mencari referensi yang lebih banyak lagi mengenai simbol-simbol yang ada pada flowchart. Karena kedepannya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai flowchart tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi dari suatu algoritma. Ada beberapa fungsi dari algoritma, yaitu yang pertama, memecahkan program yang dinilai sulit. Algoritma bisa digunakan untuk memecahkan segala permasalahan yang dialami dalam menggunakan sebuah program, sekalipun permasalahan yang ada itu bersifat rumit. Namun tetap saja, algoritma bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan pada program tersebut. Yang kedua, yaitu menyederhanakan sebuah program. Program yang rumit dan tergolong besar kini bisa dijadikan secara lebih sederhana. Penggunaan program kini tentu bisa dilakukan dengan lebih mudah. Tidak hanya itu, kita juga bisa menggunakan program yang ada dengan lebih praktis. Yang ketiga, yaitu bisa digunakan secara berulang. Pada dasarnya, segala fungsi atau manfaat dari algoritma bisa kita peroleh dan kita gunakan secara maksimal. Kita bahkan bisa menggunakannya lebih dari satu kali. Kita bisa menggunakannya secara berulang sehingga hal ini akan semakin membantu dan mempermudah kita dalam menggunakan sebuah program dan menjalankan fungsi dari algoritma itu sendiri. Fungsi keempat yaitu memudahkan pembuatan program. Tentu saja, algoritma memiliki fungsi untuk pembuatan program. Algoritma akan membuat sebuah program bisa dikemas secara lebih sederhana, walaupun sederhananya, namun tetap saja program tersebut dapat difungsikan secara lebih maksimal. Hal ini tidak lain untuk bertujuan memudahkan kita dalam menggunakan sebuah program dan mengambil manfaat dari program tersebut. Yang kelima yaitu mengatasi masalah dengan menggunakan logika. Algoritma pada dasarnya memberikan berbagai macam langkah logis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Penyelesaian masalah ini akan dilakukan dengan menggunakan logika agar ditemukan solusi yang tepat dan terbaik. Selanjutnya yaitu struktur dasar dari algoritma. Struktur merupakan cara sesuatu disusun atau dibangun dengan pola tertentu. Atau dapat dikatakan struktur merupakan sebuah sistem, yang berarti rangkaian atau gabungan dari berbagai macam elemen yang dirakit sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Struktur dasar algoritma ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, algoritma sekuensial atau sequential algorithm. Algoritma sekuensial merupakan langkah-langkah yang dilakukan
secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Struktur ini merupakan struktur yang paling sering dilakukan. Nah, kita dapat melihat contoh gambar flowchart di belakang saya ini. Terlihat kumpulan instruksi tersusun dari atas ke bawah. Program akan mengeksekusi instruksi 1 setelah instruksi 1 sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya program akan mengeksekusi instruksi 2. Setelah instruksi 2 sudah selesai dikerjakan, selanjutnya program akan mengeksekusi instruksi 3. Setelah instruksi 3 sudah selesai dikerjakan, maka selanjutnya program akan berakhir atau selesai. Selanjutnya yaitu algoritma percabangan atau branching algorithm. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya suatu kegiatan akan dilakukan dan tidak dilakukan tergantung situasi tertentu. Begitupun dengan algoritma. Ada kalanya satu atau beberapa aksi yang akan dikerjakan dan tidak dikerjakan tergantung pada situasi tertentu. Nah, algoritma percabangan ini digunakan untuk mengerjakan satu aksi dari beberapa pilihan yang telah diberikan. Algoritma percabangan atau biasa kita sebut algoritma bersyarat merupakan algoritma yang menjalankan instruksi selanjutnya apabila syarat yang ditetapkan sudah terpenuhi. Pada struktur ini, tidak setiap instruksi akan dikerjakan. Instruksi yang dikerjakan hanya yang memenuhi syarat saja. Pada bahasa pemrograman, struktur ini sering digunakan menggunakan instruksi if then atau lebih dikenal dengan instruksi jika maka. Terdapat beberapa macam dari instruksi if ini. Yang pertama, struktur if sederhana. Pada gambar flowchart di belakang saya ini, struktur if sederhana dapat kita lihat bahwa instruksi 1 akan dieksekusi jika syarat yang ditentukan bernilai benar, dan jika bernilai salah, instruksi 1 tidak akan dieksekusi. Yang kedua, yaitu struktur if then else. Pada struktur ini, terdapat dua kemungkinan instruksi yang akan dikerjakan berdasarkan hasil dari pengujian. Nah, kita dapat melihat pada flowchart di belakang saya. Jika syarat yang diujikan memperoleh hasil benar, maka instruksi 1 dikerjakan. Namun jika bernilai salah, maka instruksi 2 yang akan dikerjakan. Jenis ketiga yaitu if bersarang. Untuk struktur yang satu ini, kita perlu belajar logika dan ketelitian. Satu alasan yang pastinya adalah struktur ini sering dipakai untuk tes kerja dalam bidang IT, terutama pekerjaan yang berkaitan dengan perancangan sistem. Pada struktur ini, juga kemungkinan akan banyak instruksi yang dikerjakan berdasarkan hasil pengujian. Dapat kita lihat pada flowchart di belakang saya. Kita dapat mempelajari bagaimana struktur dari if bersarang ini. Nah, jika syarat 1 yang diuji bernilai benar, maka instruksi 1 akan dieksekusi. Jika syarat 1 bernilai salah, maka syarat kedua yang akan diuji. Jika syarat 2 yang diuji bernilai benar, maka instruksi 2 akan dieksekusi. Jika syarat kedua bernilai salah, maka syarat ketiga diuji. Jika syarat ketiga yang diuji bernilai benar, maka instruksi ketiga akan dieksekusi. Jika syarat ketiga bernilai salah, maka syarat X diuji. Jika syarat X yang diuji bernilai benar, maka instruksi X akan segera dieksekusi. Namun, jika syarat X bernilai salah atau tidak ada syarat yang terpenuhi, maka instruksi Y yang dieksekusi. Selanjutnya yaitu struktur dasar algoritma perulangan atau looping algorithm. Sama halnya dengan manusia, algoritma juga mengenal kegiatan, yakni melakukan satu atau beberapa kegiatan secara berulang-ulang. Namun, berbeda dengan manusia, komputer tentu tidak mengenal istilah lelah ataupun bosan melakukan kegiatan yang sama secara berulang-ulang. Struktur dasar algoritma ini mempunyai beberapa bentuk seperti struktur for, struktur while, dan struktur do while. Oke, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu struktur for. Struktur dasar algoritma perulangan menggunakan instruksi for digunakan untuk mengulang satu baris instruksi atau beberapa baris instruksi sampai jumlah perulangan yang disyaratkan terpenuhi. Ciri-ciri utama struktur perulangan menggunakan for adalah terdapat nilai awal dan nilai akhir yang menunjukkan syarat yang harus terpenuhi. Dapat kita lihat pada gambar flowchart yang di samping atau di belakang nih,
bahwa instruksi 1, instruksi 2, dan instruksi 3 akan dieksekusi atau dikerjakan ketika syarat terpenuhi. Perulangan menggunakan struktur for dimulai dari nilai awal dan akan berhenti pada nilai akhir. Yang kedua yaitu struktur while. Struktur looping dengan menggunakan while berfungsi hampir mirip dengan for, yaitu mengulang satu baris instruksi atau beberapa baris instruksi selama syarat yang ditentukan masih terpenuhi. Ciri-ciri utama dari struktur while adalah syarat yang ditentukan akan diuji lebih dahulu sebelum instruksi-instruksi dieksekusi dalam perulangan. Pada struktur while akan menguji syarat yang ditentukan terlebih dahulu, sehingga jika syarat tidak terpenuhi, ada kemungkinan instruksi-instruksi pada perulangan tidak dikerjakan. Nah, dapat kita lihat pada gambar ya, bahwa syarat akan diuji oleh pemproses terlebih dahulu sebelum mengeksekusi instruksi-instruksi yang akan diulang. Jika syarat yang diuji benar, maka instruksi akan dieksekusi. Setelah instruksi dikerjakan, maka syarat akan diuji kembali. Proses perulangan ini akan berhenti jika syarat yang telah diuji bernilai salah. Yang ketiga, yaitu struktur do while. Struktur looping dengan do while digunakan untuk mengulangi satu baris instruksi atau beberapa baris instruksi sampai syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi. Ciri-ciri utama dari struktur do while ini adalah syarat akan diuji setelah instruksi dikerjakan seluruhnya, atau bisa kita katakan pengujian pada syarat dilakukan di belakang. Struktur menggunakan do while berbeda dengan menggunakan while. Jika do while melakukan pengujian di akhir dan while melakukan pengujiannya di awal. Nah, dapat kita lihat pada gambar ya. Gimana nih? Bahwa instruksi 1, instruksi 2, dan instruksi 3 akan dikerjakan dahulu, baru syarat akan diuji. Jika syarat yang diuji bernilai benar, maka instruksi 1 sampai instruksi ketiga akan dikerjakan kembali. Setelah dikerjakan kembali, maka syarat akan diuji lagi. Perulangan akan selesai jika syarat yang diuji akan bernilai salah. Jika tadi kita sudah mempelajari mengenai seputar algoritma, sekarang kita akan mempelajari seputar pemrograman. Yang pertama yaitu pengertian pemrograman. Program merupakan suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk yang lainnya dengan yang disusun sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. Sebuah program yang merupakan satu set instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perilaku mesin. Istilah pemrograman menyatakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan program, pengujian program, dan juga pencarian kesalahan dalam program merupakan bagian dari pemrograman. Jadi dapat kita artikan pemrograman merupakan kumpulan urutan perintah bagi komputer untuk melakukan sesuatu yang menggunakan bahasa yang dapat dimengerti komputer atau biasa kita sebut sebagai bahasa pemrograman, di mana orang yang bertanggung jawab dalam menganalisis kebutuhan pemakai hingga perawatan program kita sebut sebagai pemrogram. Konsep pemrograman dasar biasanya yaitu IPO atau input, proses, dan output yang diikuti oleh pengembangan. Pada input, langkah ini untuk memasukkan data ke dalam proses komputer melalui perangkat input. Pada proses, langkah ini merupakan proses pengolahan data dalam bentuk proses data untuk menghitung, perbandingan, pengurutan, kategoris, pelacakan, dan pencarian gudang. Yang ketiga atau pada bagian output, langkah ini adalah proses menghasilkan keluaran dari pemrosesan data ke perangkat cetak dalam bentuk informasi, entah itu melalui monitor, speaker, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu macam-macam pemrograman. Terdapat beberapa macam pemrograman dalam algoritma. Yang pertama yaitu pemrograman sistem operasi. Pemrograman yang paling penting dari semua jenis pemrograman adalah pemrograman jenis ini. Mengapa? Hal ini dikarenakan dengan pemrograman ini
kita dapat menggunakan semua jenis program yang terdapat di dalam PC atau yang berjalan di dalam PC. Contoh dari sistem operasi ini adalah seperti Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua yaitu pemrograman aplikasi. Untuk membangun sebuah aplikasi, maka dapat menggunakan bahasa pemrograman seperti Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, Java, C++, dan C, serta Python. Yang ketiga yaitu pemrograman web. Tentu saja, kita semua memiliki akses ke situs web. Ada banyak situs web bagus dan menarik yang tersedia. Dan tentu saja semua ini dibangun dengan bahasa pemrograman yang dibuat untuk desain situs web. Pada dasarnya, pemrograman web digunakan untuk merancang situs web yang interaktif dan juga dinamis. Situs web ini dibangun dalam HTML. Mungkin HTML ini sudah tidak asing di telinga kita semua. Namun, kita perlu meluruskan bahwa HTML bukanlah bahasa pemrograman. Pemrograman web dirancang untuk memungkinkan hasil HTML dimodifikasi sehingga tidak lagi statis tetapi dinamis. Untuk pemrograman web, bahasa pemrograman yang sering digunakan adalah JSP, VBScript, ASP, PHP, dan JavaScript. Yang keempat yaitu pemrograman game. Pemrograman yang paling kompleks merupakan pemrograman game ini. Game perlu mempunyai beberapa konsep cerita yang menarik dan jelas sebelum mengembangkannya. Kemudian, pemrograman game tersebut juga perlu menggabungkan seluruh API atau Application Programming Interface dan juga pustaka-pustaka yang ada. Untuk bahasa pemrograman yang paling populer bagi pemrograman game yaitu Java, C++, dan C. Namun, bukan berarti jika bahasa pemrograman yang lainnya tidak mempunyai tempat ya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu memiliki tata tulis tertentu. Bahasa pemrograman diciptakan untuk mempermudah pemrogram dalam membuat program. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat program. Penulisan program memiliki tata tulis tersendiri, yang mana penulisannya ini tentunya sesuai dengan jenis bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan program. Yang kedua yaitu dapat dimengerti manusia, karena pada awalnya bahasa yang digunakan merupakan bahasa mesin yang menggunakan kode dalam bentuk biner dan sangat bergantung pada jenis komputer yang digunakan. Namun, seiring berkembangnya waktu, bahasa pemrograman menggunakan bahasa Inggris, yang mana bahasa ini dapat dimengerti oleh manusia. Jadi, seorang pemprogram harus paham dan mengerti bahasa Inggris dalam pembuatan program. Yang ketiga yaitu dapat dimengerti komputer. Hal ini diciptakan bahasa pemrograman yang bisa dikatakan sebuah jembatan penghubung antara bahasa manusia dan bahasa komputer, yang mana bahasa ini dapat dimengerti oleh komputer dan juga manusia. Yang keempat yaitu lebih mudah dari pseudocode. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang akan dibaca oleh mesin atau software dalam membuat sebuah program. Sedangkan pseudocode sebenarnya bukanlah bahasa pemrograman, tapi sebuah bentuk penulisan algoritma menggunakan kode yang berisi bahasa tiruan dari bahasa pemrograman. Pseudocode menggunakan bahasa tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu fungsi pemrograman. Fungsi dasar bahasa pemrograman ialah untuk memungkinkan komputer memproses data sesuai dengan jalur sistematis yang dibuat oleh penerjemah. Selain itu, pemrograman dapat membuat mesin lebih mudah digunakan untuk mengurangi pekerjaan manusia. Bahasa pemrograman dihasilkan oleh proses yang sedikit lebih rumit, mulai dengan persiapan, pengujian, analisis, penyesuaian, pengoptimalan. Kode sumber dikompilasi, kemudian dikonversi ke kode mesin, dan kemudian diterjemahkan oleh prosesor sebagai perintah. Bahasa pemrograman dapat digunakan untuk membuat program sebagai perangkat lunak dan juga dapat menjadi perintah untuk memulai perangkat komputer untuk melayani pengguna.
Tibalah kita pada pembahasan terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu tingkatan bahasa program. Tingkatan bahasa program terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, bahasa program tingkat rendah atau low level. Bahasa program tingkat rendah berisi instruksi-instruksi yang ditujukan kepada komputer dengan menggunakan kode biner. Kode-kode tersebut akan langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa harus melalui proses kompilasi. Yang kedua yaitu bahasa program tingkat menengah atau mid level. Bahasa program tingkat menengah adalah instruksi yang berupa kode mnemonik seperti ADD, SUB, DIV, STOLOD, GMP, dan lain sebagainya. Namun, bahasa dalam tingkat menengah ini harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin, karena komputer hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. Yang ketiga atau tingkatan terakhir yaitu bahasa program tingkat tinggi atau high level. Bahasa program tingkat tinggi ini berisi instruksi-instruksi yang menggunakan bahasa alamiah yang dimengerti manusia, seperti bahasa Inggris atau matematika. Tingkatan ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki pada tingkat menengah dan tingkat rendah. Itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika terdapat materi yang belum dapat dipahami atau masih kurang jelas dalam penjelasannya, silahkan kirimkan pertanyaan kalian di grup ya. Nah, sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, sedikit kesimpulan yang dapat Ibu berikan mengenai materi algoritma pemrograman, yaitu algoritma merupakan sekumpulan langkah yang rinci yang ditujukan untuk komputer dalam menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan pemrograman merupakan kumpulan urutan perintah bagi komputer untuk melakukan sesuatu yang menggunakan bahasa yang dimengerti komputer. Jadi, algoritma pemrograman merupakan urutan langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan notasi bahasa pemrograman. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.